Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nyala kan? Oh nyala. Okay. Kali ini sama Faisal kita akan membahas Kekaishi. Nah nih. Ini salah satu komik yang aku suka banget ya. Walaupun komik lama, nggak ada yang baru deng. Nggak ada yang baru deng. Walaupun Tanah Bayi Yellow ini salah satu komikus yang bagus banget. Nanti akan aku elaborasi ya sama Faisal seperti apa. Yang jelas tuh dulu animenya tayang di Indonesia. Ya. Tahun 2009-an. Sunrise. Ya. Undap. Ada robotnya mereka enggak? Ya sekitaran itu kayaknya 2008 atau 2009 gitu. Oh, aku udah di Jogja tuh. Harusnya udah nonton sih. Aku nggak nonton. Maksudnya tayangnya loh ya, bukan animenya dibuat loh ya, tayang di Indonesianya. Nggak ada TV aku di kosan. Antv kan ya? Ya dulu Antv setelah Zoid. Komiknya aku baca di Shonen Star. Oh malah Shonen Star ya? Aku malah baru tahu. Aku malah bacanya yang ini, maksudnya yang udah bentuk begini. Jadi aku baca tuh dari awal tuh di Shonen Star. Dan ngehook banget. Iya jelas. Kenapa? Kalau aku ya, jujur aku tuh suka hal mistis. Aku suka sesuatu hal yang berbau mistis, dan ini kan bahasanya Ayakashi ya. Ayakashi itu kan sama halnya kayak yokai, sama halnya sama kayak demon lah apa segala macam, dan aku tuh suka banget lore yang seperti itu. Apalagi ini ada yang namanya tanah Karasumori. Ya istilahnya tanah keramat. Wah itu kan Jogja banget. Maksudnya kayak tanah apa ya, Mahabharata itu kan ada di tanah Kurukesatra. Jadi ada tanah-tanah yang disakralkan. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya nyangkut. Apalagi kisah seorang Yoshimori Sumomura yang bucin banget sama kakak kelas 1 itu, Tokine Yukimura. Tapi tidak kesampaian. Ya nanti dulu. Ntar dulu dah. Dari situ sih sebenarnya yang mungkin karena waktu itu aku juga masih SMP ya nontonnya. Jadi kena ya. Karena isu-isu yang beredar di sekolah bahwa sekolah itu angker. Itu tuh kena di pembaca Kekaishi. Ada nggak ya pemburu-pemburu hantu yang istilahnya bisa menangani hantu-hantu di sekolah? Paham. Hal-hal seperti itu sih yang aku tangkap di Kekaishi. Apalagi ini sistemnya nggak kayak pemburu hantu pada umumnya. Bukan. Yang tipenya dia pakai kekainya Ketsumetsu bisa diledakin kan. Terus ada yang bisa dikai juga dibatalkan, dan si tokoh utama ini juga punya assist anjing Madarao gitu-gitu. Jadi apa ya, membuat kita semakin dekat dengan legenda yang ada di sekitar kita. Itu yang aku rasakan sih. Anda kalau kamu sendiri sih apa? Kalau dari kamu sendiri sama apa? Aja sebenarnya. Oh, ya, kurang lebih sama bahwa memang elemen aku juga suka komik-komik hantu dari dulu. Oh, oke. Aku tidak suka film horor ya. Aku tidak suka film horor. Iya, tapi kan ya sih. Tapi aku suka baca novel atau bukan malah tambah serem, Pak. Ya, yang jelas gak dikageti. Oke, paham. Aku gak sukanya dikagetin. Dan komik-komik dengan elemen hantu tuh horor tuh aku suka. Tapi sebenarnya karena aku tuh lebih suka romance, jadi aku stay-nya gara-gara romance-nya. Wah, padahal gak kesampaian loh. Kesampaian? Iya sih, cuman kan maksudku, ini tuh perjuangan yang cukup panjang untuk mencapai itu. Loh ya memang. Oh ya itu maksudku. Lah, kalau aku pribadi, aku tuh suka shonen yang ada romance-nya karena nggak to the point. Jadi paham. Fighting-nya dapet, lore-nya dapet, romance-nya juga dapet. Oke. Diselipin gitu loh. Kalau yang kayak Naruto dan lain sebagainya kan emang sebenarnya nggak ada romance-nya kan. Iya. Aku tuh suka romance yang subtil-subtil gitu. Nah, walaupun lucu sih sebenarnya. Kekaishi ini buatku bisa menggambarkan human emotion, emosi manusia itu dengan baik. Oke. Kenapa begitu? Karena itu karakternya terasa hidup. Oke. Termasuk anjingnya. Iya. Padahal udah mati. Termasuk Karasuma tuh apa? Karasumori itu apa dan sebagainya itu human emotionnya itu keluar semua. Iya. Makanya dan dia ini mungkin akan susah diikuti sama teman-teman sekarang karena dia membutuhkan waktu lama sekali untuk memperkenalkan karakter-karakternya dan dikupas satu-satu. Betul. Masuk akal. Dan aku merasa bahwa ini tuh eskalasinya cukup naik ya, karena ada karakter baru lagi, dari mana lagi, musuhnya keluar lagi. Dan itu pelan. Pelan banget. Karena awal-awal cuma berdua doang nih yang dibahas tuh ini. Berapa volume terus ternyata ada organisasi nih yang ternyata Ayakashi itu nggak cuma di sini. Nggak cuma di sini, banyak ada di mana-mana. Terus kakaknya Yoshimori ternyata tuh keren banget. Emang udah ke kelasnya kayak kasih atas lah. Terus siapa itu kematian tuh yang mati? Nugen Shishio. Itu juga salah satu kematian di anime manga yang sakit sekali. Sakit sih. Gimana? Sakit banget. Dia matinya karena apa itu? Dan itu
kenapa kita ngerasa sesakit itu? Karena itu hasil dari Pembangunan, berapa ya, volume itu kita dibangun Sisio dari nol, orang yang tanpa emosi, pelan-pelan tuh diajar Yoshimura emosi, tidur bareng di atas atap, ya benar, bonding dengan teman-temannya. Jadi ketika dia berkorban, itu parah sih itu. Des banget. Nah, itu makanya aku tuh sebenarnya tertariknya karena Ayakashi, stay-nya karena elemen-elemen emosi manusianya itu. Benar bahwa dan setelah aku baca komiknya beliau setelah ini ya ada Birdman dan ada Birdman yang terbit di Indonesia Birdman sih, tapi aku punya satu lagi aku lupa judulnya, Logging in the World kalau nggak salah. Itu juga sama, itu dia dia bahas dan gambarnya itu mengelevasi itu loh. Jadi kalau ngelihat karakter-karakter, nah itu teman-teman, matanya ini loh. Iya. Matanya ini bikin kita kebawa ya. Kebawa emosi. Emosinya, benar sih. Cara dia gambarin raut muka orang tuh unik banget. Unik. Dan gambar animenya sama komiknya nggak jauh beda. Kalau dibandingin dari volume 1 ini masih kecil itu. Ya, ke volume 35 tuh jauh sih ya gambarnya ya. Jauh banget. Tapi ya itu loh. Nggak sejauh itu gap gambarnya. Cuman gapnya dalam menggambarkan emosi melalui ekspresi itu lebih dapat. Oh iya, betul. Aku ngebandinginnya sama ada Mitsuru. Oh, ngerti. Ada Mitsuru juga modelnya mirip ya. Iya sih, aku baru sadar juga. Modelnya juga dia gambarin emosi itu pakai gestur muka aja. Mata yang berkaca-kaca, melek kayak gitu dan mata kosong yang waktu Yoshimori terakhir pakai kayak gede banget itu kan juga yang di Tokine-nya. Jangan itu kan emosional ya. Maksudnya kamu lu mati lu nanti, tapi ya udah terlanjur di kayak. Jadi apa ya, kalau yang aku tangkap lagi di sini adalah sebuah cerita di mana bahwa mistis itu sesuatu hal yang gaib itu tuh bisa membuat kita terbuka, hati kita terbuka akan sesuatu yang ada di dalamnya. Mungkin karena kan salah satu interpretasi ya. Karena kita nggak bisa memungkirkan Sisio itu kan Ayakashi. Tapi kita bisa ya setengah Ayakashi lah. Tapi kan kita bisa sedih melihat Gen Sisio mati, kita bisa sedih melihat Madarao berserk. Madarao kan berserk waktu ininya dilepas. Itu kan sesuatu hal yang menurutku ini tuh Ayakashi itu ternyata bukan hanya sekedar alat, tapi cerita di dalamnya itu pokoknya adalah Ayakashi gitu loh. Memang bagusnya tuh apa ya? Ngeramunya itu loh. Iya. Yellow Tachibana Tanabe Yellow tuh ngeramunya. Tanabe Yellow ya. Ngeramu emosinya tuh bagus banget dan tidak segan untuk membuang aksi. Gimana tuh maksudnya? Tidak segan membuang aksi itu. Aksinya Kakashi itu sebenarnya straightforward. Nggak ribet. Oke. Padahal ini komik shonen nih. Oh, tidak ada teknik-teknik. Tapi kan maksudnya banyak ya, maksudnya teknik kayak. Iya, tapi nggak ribet. Nggak ribet gimana ya? Maksudnya kan, misalkan yang aku tangkap nih, maksudnya si Yoshimori itu harus berlatih gimana? Konsep dasarnya itu kan adalah mengurung dan menghancurkan. Iya. Itu kan simpel banget. Oke. Itu kan nggak seru. Iya sih. Kalau ceritanya nggak bagus ya bosan sih. Bener, itu kan nggak seru. Iya. Kekuatan terbesar Yoshimori itu adalah kekai gede. Ya, benar. Dan itu hanya nembus. Dalam tanda kutip hanya nembus. Iya, oke. Itu kan nggak seru. Iya, benar. Dan kamu ingat endingnya Kakashi itu adalah saling memahami. Oh iya sih, benar sih. Iya, tidak. Jadi bukan brute power yang dipakai. Organisasi musuhnya besar banget nih. Itu mereka udah head to head tuh memperebutkan Karasumori. Dan ayolah, tujuan utamanya villainnya kan dapat emosi kan? Iya, betul. Iya. Anjir ya sih. Aku baru sadar lagi. Iya benar. Tujuan villain utamanya dapat emosi. Dan kayak si Sio itu siapa sih namanya yang pakai pedang tuh? Aku kok lupa sih namanya. Iya, enggak itu iya si dia itu. Aduh, yang mumi kayak muminya Kenshin tuh loh. Kok lupa? Ya itu tujuan utamanya kan salah satunya itu kan. Dan apa yang anak kecil itu kan juga dia terkurung bagaimana bisa cara endingnya adalah meyakinkan Karasumori untuk tetap di sini. Ya, betul sih. Oh, anjir. Bukan ngalahin Karasumori, tapi meyakinkan. Bener. Iya. Aku baru sadar deh. Makanya aku bilang, aku baru sadar. Dia membuang aksi sebagai komik shonen. Dia itu membuang aksi untuk mendapatkan emosi. Iya sih. Kalau tak pikir-pikir lagi, memang emosi di komik ini tuh beruntut.
bapaknya Tokine sama ibunya Yoshimori. Ya, itu kan itu beruntun kan. Maksudnya, ini kok makin lama makin desperate ya. Dan lagi Sal, dengan segala kompleksitas itu tidak mengurangi lore-nya yang luas sekali. Iya sih, bener sih. Iya Gede banget lore-nya. Itu bener kan. Makanya dia bisa sampai 35 volume. Oh, panjang ya ternyata ya. Panjang, Kalau dia komiknya 35 lumayan volume. panjang ya. Karena animenya itu kan sampai di matinya Shishio. Iya. Itu baru sepertiga jalan. Iya bener sih, kan Itu baru volume cuman kan belasan. maksudnya kalau di animenya sampai yang ketemu sama yang gadis rubah itu udah, yang si Yoshimori pakai Kekai itu udah. Cuman kan kayak Senkagemiya yang penggantinya Gen Shishio yang selalu bilang kata-katanya bagus banget yang aku ingat. Kamu waktu Shishio ngelawan sama kan kayak aku. Samanya apa? Kita cuman bisa lihat dari belakang. Iya itu loh, itu hal-hal kayak gitu yang anjir iya lagi kena gitu loh. Nah itu lebih dieksplor lagi akhirnya bahwa Pelan-pelan. si Senkagemiya punya form kayak si Gen Shishio tapi bentuknya musang kayak gitu. Dan itu emosional menunjukkan kekuatannya dengan emosional yang dia bawa. Aku malah berpikir kayak tokusatsu sih. Mirip ya, maksudnya kalau tokusatsu, wah kamu kayak Black R, aku ingatnya Black R. Karakter itu ya Maksudnya Black R itu kan waktu si cewek ini mati, dia berubah jadi robo karena kesedihannya jadi tambah kuat. Nah, lalu kayak gini nih, aku dapat di sini. Gitu sih yang aku lihat lah. Itu sih aku suka sih Kekaishi it's good lah. Kekaishi it's good dengan ya yang disampaikan Faisal juga bagaimana bukan hantu ya. Ikoep lah kita ngomong kayak Ayakashi. Tadi itu juga salah satu interpretasi yang menarik ya. Kalau aku lebih ke human emotionnya itu sih. Ya, oke. Ya, Apalagi setelah baca Birdman tuh aku belum baca, aku pengen baca dah kamu habis ngomong kayak gini nih. Mirip ya? Enggak, jauh beda. Malah jauh beda. Tapi beneran fokusnya di emosi juga. Tapi apakah hubungan sama Ayakashi gitu? Maksudnya sama Demon Dem? Oh, bukan ya. Itu sains malah. Oh ya, oke. Birdman? Ya. 2 film lagi tamat. Oh ya. Tolong NX Media. Ini kenapa ngode ya? Ini kenapa ngode ya? Oke, itu aja sih. Gitu dulu. Kalau dari aku sudah cukup sih. Itu aja sih bahasan kita soal Kekaishi komiknya. Kalau ada 35 volume. mau beli di mana? Nggak tahu. Cari aja di Tokped. Iya sih. Aku juga. Ya nanti kalau nemu linknya mungkin aku kasih. Tapi ya saya udah janji yang jelas. Kalau ada kesempatan buat baca komik ini, baca aja. Emang sebagus itu, cuman memang sabar. Ya emang pacingnya lambat lah. Pacingnya lambat. Dan ini mungkin kalau misalkan ada pembahasan Mas Dari sama Mas Bagas di lain kesempatan yang tentang pacing komik, nah ini ini bisa menjadi contoh nih. Bisa menjadi contoh nih. Oke, thank you. Gitu dulu. Sampai ketemu di konten kita Ruang Obrolan selanjutnya. Ya, terima kasih. Bye-bye.